Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, berita terbaru cukup apa istilahnya ini? Cukup berdampak ya ternyata, yaitu kaitan dengan kejadian yang menimpa ataupun dilakukan oleh Mario Dandi Satrio yang menjadi perbincangan publik, di mana dia adalah sosok yang oleh polisi ditetapkan ya sebagai tersangka telah menganiaya seorang pemuda bernama David. Dan Mario Dandi Satrio merupakan putra dari pejabat kantor pajak ya. Dan sebelum ini Menko Polhukam Mahfud MD juga turun tangan bersuara, maksudnya memberikan statement perihal apa yang telah dilakukan oleh MTS itu. Mahfud berkata tidak ada perdamaian atau pemaafan dalam hukum pidana, tulis Mahfud. Itu adalah respon dia usai keluarga Mario ya meminta maaf kepada keluarga David ya. Ayah dari Mario sendiri adalah Rafael Alun Trisambodo. Itu adalah Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Dan dia telah menyadari bahwa tindakan sang putra adalah tindakan merugikan orang lain, mengecewakan, dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Berita terbaru menyebutkan bahwa sang ayah telah dipecat ya atau diberhentikan dari Ditjen Pajak, dan belakangan kemudian disusul oleh sebuah berita yang ngeri-ngeri sedap. Judulnya ini seperti dilansir detik.com, ramai-ramai ogah lapor SPT buntut kasus anak Rafael Sri Mulyani buka suara. Ini karena memang Dandi itu adalah anak pejabat pajak, dan sedangkan kehidupan ya yang terekam oleh masyarakat hari ini, yaitu Dandi dalam hal keluarga pejabat pajak itu adalah menggunakan prinsip dan gaya hidup hedon, sehingga masyarakat menjadi sangat ragu bahwa pajak yang mereka bayarkan kepada negara itu dilakukan ataupun disalurkan sebagaimana mestinya. Dan karena itu Sri Mulyani pun mulai gelisah bagaimana menghadapi situasi tersebut ya. Ya, Sri Mulyani memahami bahwa masyarakat yang kecewa karena apakah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak DJP, merupakan institusi yang layak dipercaya. Saya memahami pandangan dan juga ekspresi dan kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka. Satu, apakah Kemenku Dirjen Pajak merupakan instansi dipercaya dengan munculnya kasus ini, dengan munculnya satu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan pertanyaan serius sumber harta yang bersangkutan, ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di kantor pusat DJP Kemenku Jakarta Selatan Jumat 24 Februari 2023. Sahabat sekalian, kita bisa melihat dan menangkap sekaligus bahwa perilaku-perilaku hedonistik menyebabkan mereka yang belum memahami tentang bagaimana perilaku hidup dalam pergaulan masyarakat memilih untuk bersikap jemawa. Dan ini adalah satu sikap yang pada akhirnya menyeret MDS itu ke dalam urusan hukum, bahkan menyeret orang tuanya dalam satu masalah. Tetapi lebih dari sekedar persoalan individu dan keluarga, fakta ini membuat masyarakat melihat bahwa uang pajak yang diberikan kepada negara apakah menjadikan para pejabat pajak hidup mewah, hedonis, dan seterusnya. Kalau benar demikian, apakah itu hal yang wajar, patut, ataukah itu satu hal yang melanggar? Kalau kemudian muncul masyarakat enggan untuk menulis SPT lagi, atau bahkan nanti membayar pajak misalnya, tentu saja ini akan sangat tidak baik bagi kesehatan finansial sebuah bangsa dan negara seperti Indonesia. Terlebih Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN itu ya ditopang oleh pajak juga. Dengan demikian,
maka ini menjadi satu masalah yang merembet, ya, menjalar seperti virus, bahwa tidak lagi sebatas pada kejadian tentang individu dan antar keluarga, tetapi juga kepercayaan masyarakat kepada pengelola negara. Jika ini tidak dapat diatasi dengan baik dan pemerintah tidak melakukan sebuah proses reformasi yang memadai, terutama di lingkungan pejabat Dirjen Pajak tadi, maka masyarakat terus-menerus akan tergerus kepercayaannya. Dan kalau itu terjadi, tentu saja ini sangat tidak baik dan akan potensial mengundang problem-problem yang sangat serius. Oleh karena itu, kembalilah kepada bagaimana hidup yang sebenarnya, hidup yang sewajarnya, dan sungguh manusia akan sangat mudah untuk kemudian lupa akan dirinya sebagai sesama manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk religius, ketika orientasi hidup, penilaian terhadap apapun sebatas pada kemewahan dan hedonistik. Dan ini merupakan satu penyakit yang harus segera dihentikan, karena yang menyebabkan kejujuran, keberanian, keadilan, bahkan hukum menjadi lumpuh itu bukan kebodohan orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi lebih karena kemewahan menjadi tujuan kehidupan. Padahal apapun yang namanya materi, dialah tetap benda, dan tidak mungkin manusia akan bahagia dengan menyembah materi atau benda-benda itu sendiri. Oleh karena itu, ini penting menjadi satu momentum untuk semua pihak melakukan pengendalian diri dan kembali berkhidmat kepada masyarakat. Bahwa pejabat adalah pelayan, bahwa pejabat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat, bukan justru menjadi orang yang selalu merasa berhak atas segala jenis nikmat walaupun dengan cara-cara yang maksiat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.